Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut ya. Buat teman-teman semuanya, selamat sore menjelang malam atau udah malam ya sekarang ya. Oke. Gimana kabarnya per hari ini ya? Itu tadi saya sudah jelaskan, hati-hati buat teman-teman semuanya, karena memang target debt collector itu ini adalah hari terakhir dan mereka berusaha sebisa mungkin, tapi belum tentu esok hari, belum tentu ini. Walaupun esok hari lebaran, saya rasa mungkin mereka juga tetap akan melakukan hal yang sama. Tapi saya perhatikan nanti apakah ada yang komplain esok hari tentang penagihan debt collector di hari libur. Kalau memang ada, nanti kita jelaskan juga ya. Yang jelas teman-teman semuanya, hati-hati. Target mereka adalah THR yang Anda terima dan gaji yang telah Anda terima. Dan selain debt collector, juga ada penipu-penipu di luar sana yang berkedok edukasi, tujuannya juga mengambil uang Anda sebanyak-banyaknya. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Kali ini yang mau saya jelaskan adalah waspadalah. Esok hari kita sudah menjelang lebaran, mungkin segala sesuatunya akan berakhir malam ini. Ini adalah hari terakhir mereka dan segala upaya akan mereka lakukan untuk mengambil uang yang belum Anda bayarkan. Dan apa yang harus kita lakukan? Simakin video ini sampai habis, jangan Anda skip juga. Dan jangan lupa juga untuk disupport, di like dan di share juga channel ini. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Silahkan. Waspada buat teman-teman semuanya, ini hari terakhir debt collector harus mencapai target mereka. Walaupun saya tidak menjamin esok hari mereka tidak menagih, saya nggak bisa menjamin, tapi saya rasa tetap aja mereka akan melakukan penagihan karena mereka membawa handphone masing-masing ke rumah gitu loh. Jadi tetap aja mana yang belum tercapai targetnya, Anda tetap aja akan diganggu-ganggu. Mana yang kekurangan uangnya, nanti mereka akan lobby-lobby Anda dengan bayar 100-200 kan, kayak gitu ya kan. Hari ini saya mendapatkan kiriman yang mana ini terjadi oleh aplikasi pinjol legal, yaitu Ada Modal. Yang mana di sini ucapannya sudah tidak sesuai dengan aturan lagi, sudah tidak beretika lagi. Nanti juga ending-ending akhirnya kalau ini kita laporkan kepada OJK pasti beranggapan ini adalah pinjol ilegal. Ya, kalaupun OJK menanggapi dari laporan yang seperti ini, OJK pasti akan lempar ke pihak aplikasinya. Nanti pihak aplikasinya tinggal jawab sesimpel mungkin aja. Setelah kita lakukan investigasi, nomor yang bersangkutan tidak terdaftar sama kami dan itu jelas bukan kami, itu hanya orang-orang atau oknum-oknum yang menyampaikan bahwa mereka adalah Ada Modal. Kan sesimpel itu ya kan. Oke. Teman-teman boleh lihat di sebelah saya dulu. Aplikasi Ada Modal hari ini adalah pembatasan maksimal. Data Bapak atau Ibu ada di tim office. Kami akan melakukan pendataan terhadap data nasabah dan akan dialihkan ke tim penagihan lapangan wilayah masing-masing. Mohon dikonfirmasi masih terkait dengan pembayaran. Tidak ada konfirmasi hari jam 10 pagi ini, maka tim secara langsung Bapak atau Ibu menyetujui untuk tim lapangan menuju alamat rumah dan kantor yang Bapak atau Ibu cantumkan, debt collector ya. Jadi hal seperti ini buat teman-teman semuanya, Anda nggak usah baper. Makanya saya bilangin ini hari terakhir kerja. Mereka akan lakukan segala upaya bagaimana mereka mencapai target mereka tadi. Makanya mereka sampai data dilimpahkan lah, data akan diserahkan ke tim lapangan lah, tim lapangan mau berkunjung lah. Itu cuman kata-kata mereka aja. Dasarnya nggak ada. Anda nggak usah terlalu cemas dengan hal-hal seperti ini. Biasanya hal-hal seperti ini ending-ending akhirnya akan menimbulkan caci maki, akan menghina, akan berkata-kata kotor yang tidak pantas. Yuk kita lanjutkan lagi. Ini debt collector, baca baik-baik. Semua kontak beserta email HP, foto selfie, KTP, sosial media, dan nomor rekening sudah terhubung ke semua server kami. Siap-siap kami perluas tagihan utang Anda. Ini kalau belum ada pembayaran hari ini. Buat teman-temanku semuanya, di pinjol manapun Anda mendapatkan chatan yang seperti ini, tapi mereka menyebutkan semua kontak beserta email HP, foto selfie, KTP, dan media sosial media, itu kan mereka juga
berusaha untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Bahwasanya mereka akan memperluas penagihan. Memperluas dalam arti ini kita juga nggak tahu. Mereka maksudnya memperluas yang seperti apa. Yang jelas, tolong hentikan pembayaran kalau Anda mendapatkan chat seperti ini dan langsung mereka menyebutkan nama aplikasi. Tolong hentikan pembayarannya. Ya, kapan perlu seumur hidup dan selamanya Anda nggak usah bayar. Ini terlalu kurang ajar. Kalau ini kita biarkan, yang terjadi adalah kasihan saudara-saudara kita nanti yang juga meminjam dengan aplikasi yang sama, mengalami telat bayar, akhirnya dicaci maki dengan seperti ini. Dan apakah chat-chat seperti ini perlu kita tanggapi, Bang? Nggak usah Anda tanggapi. Nggak usah Anda tanggapi. Kapan perlu Anda blokir mereka, dan kapan perlu Anda hapus nomor WhatsApp yang terhubung dengan mereka. Anda ganti aja nomor Anda, itu kapan perlu gitu loh. Ini nggak perlu Anda tanggapi, cukup Anda simpan buktinya baik-baik dan Anda silahkan berhenti untuk bayar. Ini nggak pantas. Ya, percuma juga nanti kalau kita laporkan ke OJK, ke API, hasilnya juga tidak ada. Hasilnya juga nihil. Aplikasi yang bersangkutan juga tidak akan mau mengakui ini dari mereka. Ya, padahal jelas-jelas debt collector-nya menyampaikan aplikasi ada modal. Kita laporkan ke OJK, OJK lempar ke aplikasinya. Aplikasi nanti pura-pura kami telah melakukan investigasi. Kami telah mengcek nomor itu. Ternyata nomor yang bersangkutan hanya memakai nama kami dan itu bukan nomor kami. Kan terlalu simpel gitu loh. Makanya mendingan kita nggak usah lapor OJK, nggak usah lapor API, lapornya sama diri sendiri aja, berhenti membayar. Paham dari teman-teman semuanya? Terserah nanti mau pinjolnya raksasa, mau pinjolnya apa, terserah. Simpan buktinya. Ya, setelah itu Anda ganti nomor Anda semuanya. Dan kelanjutan dari chat ini adalah, woi anjing, rupa aja yang manusia hati binatang. Dibaikin nggak tahu diri lo. Manusia dikasih otak untuk tanggung jawab. Belum ada lunasi alamat dan KTP dan foto selfie Anda. Saya jadikan alat penipuan, dijual beli kendaraan dan alat-alat lainnya. Saya tunggu tanggung jawab Anda sebagai manusia yang berotak. Nggak usah main-main sama hutang ya. Makanya saya bilangin tadi, buat teman-teman semuanya, tolong Anda mendapatkan seperti ini, tolong kompak semuanya di aplikasi ini, berhenti membayar selamanya. Nanti kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi lain, Anda juga berhenti bayar. Anda nggak usah takut. Tidak ada risiko yang berat. Ya, gagal bayar pinjol itu Anda tidak bayar sama sekali, tidak ada risiko yang berat kecuali hanya sebatas BI checking dan fintech data center. Dan itu pun juga belum tentu akan dipakai selamanya. Anda nggak usah terlalu khawatir. Tapi kita harus memastikan hal-hal yang seperti ini jangan sampai dilakukan lagi ke depannya. Jangan kita beri enak sama debt collector-nya. Ya, ini sudah terang-terangan mereka menyebutkan nama aplikasi dan sudah jelas mereka menganjing-anjingkan kita gitu loh. Ya, itu teman-teman pahami, ini hari terakhir, pasti segala upaya pun akan mereka lakukan. Dan saya pengen buat teman-teman semuanya, ada 3 sumber yang menjadi kekuatan pinjol masih ada di tangan Anda. Telepon, WhatsApp, email. Tolong 3 sumber ini tolong Anda basmi menjelang lebaran besok. Ya, kapan perlu selamanya Anda ganti. Supaya apa? Supaya kepanikan Anda tidak terlalu besar lagi gitu loh. Supaya Anda tidak diarahkan ke dalam gali lubang tutup lubang. Saya pengen teman-teman semuanya mempraktekkan hal itu. Dan jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir. Ya, kita harus kasih pelajaran yang besar terhadap pinjol-pinjol legal ini yang tidak patuh aturan. Ya, seakan-akan mereka ini menjadi raja di atas segalanya karena selama ini selalu dibiarkan oleh OJK. Ya, dan saya pengen teman-teman semua itu memberi efek jera terhadap mereka yang selalu salah dalam mencari penagih hutang. Ini kesalahan dari si pinjolnya. Salah pinjol sendiri kenapa merekrut debt collector yang tidak ada otaknya sama sekali. Akhirnya akan berimbas pada aplikasi mereka. Ya, yang semula orang akan mengusahakan karena mulut sampah yang dipakai oleh debt collector, orang jadi ogah bayar. Benar apa tidak dari teman-teman semuanya? Asalkan Anda sepakat, asalkan Anda kompak, saya pastikan ya, bukan mendahului Tuhan, pasti pinjol itu akan hancur dalam waktu dekat gitu loh. Kalau Anda kompak. Yang jadi permasalahannya bagaimana caranya kita mengkompakkan ini semuanya supaya bisa galbay nasional.
Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit pemikiran teman-teman semuanya. Yang jelas waspadalah, karena tujuan mereka adalah cuan dan tujuan mereka adalah duit. Debt collector pun akan berlomba-lomba mengejar hal itu karena mereka juga mengejar bonus untuk lebaran esok hari. Jadi Anda gak usah baper. Sebisa mungkin jangan Anda lihat chat-chat yang seperti ini. Jadi kalau kita masih melihat chat seperti ini, saya yakin sekuat apapun Anda di sana, kekuatan Anda akan rontok juga gara-gara chatan yang seperti ini. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang menarik adalah bukan hanya debt collector yang mengejar target untuk THR Lebaran, ternyata penipu-penipu di luar sana juga lebih gencar daripada itu. Ini buat teman-teman semuanya. Ya, besok kita sudah lebaran. Besok, mungkin hari ini sebagian sudah ada lah ya kan. Tapi esok yang diumumkan resmi dari pemerintah. Jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang mana saya paham banget hari ini Anda pasti ada yang megang uang, THR lah, bekal untuk lebaran lah gitu loh. Anda boleh simain video ini tentang beberapa hal selain kita menghadapi debt collector. Ada penipu-penipu di luar sana yang sengaja memasang jebakan buat diri Anda, menghentikan sebar data, menghilangkan data Anda di pinjol, atau mau jokiin dan lain sebagainya. Simain video ini sampai habis. Yang galbay-galbay di pinjol legal, saya perhatiin pinjol legal pun mulai gencar-gencar. Mereka tidak peduli lagi mau besok mau lebaran atau apa. Yang jelas handphone yang diberikan oleh pinjol itu dibawa debt collector sampai ke rumah untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp, saya rasa kurangi dulu karena sudah oper banget. Saya cerita sama admin juga itu sudah oper. Jadi teman-teman semuanya boleh untuk diskusi khusus saja atau bisa masuk ke Instagram saya aja sebagai alternatifnya dulu di @medibroni, itu ada di layar Anda. Tapi kalau Anda mau langsung via telepon juga silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, tapi ambil yang diskusi khusus ya. Silahkan dulu. Hati-hati buat teman-teman semuanya, terutama hari ini 9 April 2024 yang mana ini adalah hari terakhir kita berpuasa. Esok kita sudah hari Lebaran Idul Fitri ya. Otomatis hari ini saya yakin banget, bukan saya cemburu atau bagaimana gitu, tapi ini pastinya nanti akan menyesal terhadap diri Anda. Ini banyak banget yang curhat. Bahkan dia sampai bertanya seperti ini. Ya, di awal mulanya dia ditawarkan yang namanya joki-jokian. Dan habis itu dia juga ada ditawarkan, Kak, ada yang mau backup data kita biar pinjol nggak sebar data. Mana ada cerita backup-backupan. Yang ada itu adalah membackup duit yang ada di kantongmu dipindahkan kepada mereka. Ini perkara pinjol. Real datamu ada sama pinjol. Backupnya itu backup dari segi mana? Kalau hanya menonaktifkan nomor, nggak perlu Anda bayar. Saya menyarankan ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, reset HP ke setelan pabrik. Kalau cuma itu, ya. Terus apalagi pengalihan panggilan apa yang mau dialihkan? Pinjol bisa saja menurunkan debt collector lapangan atau petugas internalnya untuk mengunjungi Anda. Sekarang backup data yang seperti apa yang Anda pikirkan? Ya, ini dipikirkan matang-matang. Ini menjelang Lebaran. Jadi nggak cuma debt collector saja yang membutuhkan THR, penipu pun juga kekurangan uang hari ini. Makanya backup data, penghapusan data itu bermunculan. Bahkan joki-jokian, pelunasan-pelunasan hutang itu bermunculan semuanya. Tujuannya cuan adalah duit dari Andanya. Gunakan data Anda, hasilnya dibagi dua. Anda serahkan data Anda ke mereka, bayar dengan sekian ratus ribu per aplikasi. Ini hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Belum ada sejarahnya orang bisa menghentikan sebar data. Belum ada sejarahnya orang yang bisa menghapus data yang ada. Makanya saya bilangin ini hati-hati banget. Ini hari terakhir loh. Pinjol tahu bahwa Anda hari ini ada memegang uang.
baik itu gaji, THR, bonus, dan lain sebagainya. Mereka berupaya mengambil uang yang ada di kantong Anda itu supaya pindah ke mereka. Ya, supaya Anda melakukan membayar, mencicil, ataupun memperpanjang. Si penipu juga tidak mau kalah. Karena si penipu juga kekurangan uang, dia berupaya sebisa mungkin untuk membikinkan drama terhadap diri Anda. Dia berupaya sebisa mungkin untuk manipulasi Anda. Dengan cara apa? Backup data, menghapus data, menghentikan teroran, menghentikan sebar data. Tujuannya bukan menghentikan itu. Tujuannya memindahkan uang yang ada di kantong Anda kepada kantong mereka, karena dia tahu Anda kepanikan, dan kepanikan Anda itu menjadi rupiah bagi mereka. Ya, jangan sampai nanti Anda menyesal baru balik kepada saya. Ya, satu-satunya yang bisa Anda lakukan ketika Anda galbay pinjol, kalau Anda capek menerima telepon, WhatsApp, dan email, ganti aja 3 perkara itu. Saya jamin 100% aman. Nggak perlu Anda bayar. Nggak ada cerita backup data. Nggak ada cerita menghentikan sebar data. Saya kasihan sama teman-teman semuanya. Ini Anda sudah hancur loh gara-gara pinjol. Masa dihancurkan lagi oleh penipu-penipu yang ada di luar sana? Ya, Anda masuk ke Medibroni itu sudah tepat. Ya. Jadi nggak ada jasa-jasa hapus data, jasa pengalihan panggilan, jasa backup data, semuanya penipu. Walaupun mereka bilang, oh kami berbadan hukum, kami sudah lengkap, kami sudah ini. Ya kalau memang itu kerjasama aja lah sama OJK, kerjasama aja lah dengan Satgas Pasti. Kan Satgas Pasti juga membasmi hal itu, ya kan? Bentuklah forum lembaga resmi yang terdaftar di OJK, biar jelas arahnya. Kalau Anda terjebak pinjol, ini solusinya. Jelas gitu loh. Sedangkan ada satu lembaga yang diresmikan oleh OJK aja tentang negosiasi hutang aja kita nggak usah percaya dengan hal itu. Ya, ini hati-hati buat teman-teman semuanya. Memang Anda yang terpengaruh dengan jasa ini biasanya orang-orang yang terlalu over kepanikannya, orang-orang yang tidak bisa memaksimalkan pemikirannya untuk memikirkan mana yang benar dan mana yang salah, orang-orang yang selalu mengedepankan rasa takut, orang-orang yang selalu dikit-dikit baper, bang saya ini ilegal bang, sadap WA apa tidak. Kalau memang pinjol yang Anda pinjam itu Anda tahu itu ilegal, sesuai dengan arahan Bapak Mahfud MD, jangan Anda bayar. Tapi kata jangan dibayar ini, jangan Anda ikut-ikutan malah bergabung dengan perampok online. Ya kan? Ini mentang-mentang ada statement yang menyatakan Bapak Mahfud MD waktu menjadi Menko Polhukam menyampaikan, pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Banyak orang yang menjadikan statement ini sebagai aji mumpung. Ya kan? Untuk apa? Untuk mengajak orang-orang meminjam di pinjol untuk tidak bayar. Walaupun yang mereka sasarkan adalah pinjol ilegal, tapi tetap aja yang rugi diri Anda yang mempergunakan data. Bahkan ada yang diperbodoh dengan kata semi legal. Entah apa yang semi legal. Belum ada pinjol itu yang namanya semi legal. Kalau ada mungkin OJK sudah mengeluarkan. OJK cuma bilang ini 101 pinjol legal. Cek 2L, legalitas dan logis. Itu yang disampaikan OJK. Nggak ada OJK bilangin ini rombongan semi legal, ini rombongan legal, ini rombongan ilegal. Itu cuman bahasa yang diciptakan oleh penipu supaya lebih indah dan supaya lebih meyakinkan Anda menggunakan jasa-jasa penipuan yang mereka tawarkan. Itu aja gitu loh. Ya, ini please banget buat teman-teman semuanya. Kalau habis lebaran nanti ada yang ngomongin, bang, saya kena bang waktu lebaran, saya karena tergiur dengan hal ini, katanya bisa menghentikan sebar data, katanya mau backup data saya supaya tidak terlalu meluas, katanya mau mengalihkan teroran kepada mereka. Kalau ada yang kena tipu nanti, saya take down Anda, saya buang Anda. Saya nggak maulah gitu loh membantu Anda gitu loh, karena bagi saya terlalu ceroboh Anda dalam hal itu gitu loh. Ketakutan sih boleh aja ketakutan, tapi terlalu goblok seperti itu jangan gitu loh. Wajar, kita manusia normal, kita manusia biasa mengalami rasa takut, ya wajar-wajar aja. Setiap hari kita diancam kok, setiap hari kita ditekan kok dengan beberapa pinjol, ya kan? Wajar, karena kita manusia, ada titik kelemahan kita. Tapi kalau sampai
Anda menghamburkan uang Anda, bayar 300.000 per aplikasi, bayar 100.000 per aplikasi, terus Anda sanggupi, berarti Anda orang tergoblok yang pernah saya tahu dan saya nggak mau bantu Anda. Kenapa? Dia bayar pinjol aja dia tidak mau, tapi bayar penipu dia mau gitu loh. Ini orang maksudnya kayak mana? Gak mungkin kita pasang badan dengan orang-orang yang seperti ini. Iya kan? Gak mungkin kita mencelakai diri kita dengan gaya-gaya yang seperti itu kan. Memang udah tujuannya berbeda berarti. Berarti dia memang tidak mau bayar dengan hal itu. Masa dia bayar orang untuk jasa penipuan seperti ini dia sanggup? Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mau Anda galbay di pinjol manapun, tolong pakai logika Anda. Ya, ini saya pesankan buat teman-teman semuanya karena ini hari terakhir kita bulan suci Ramadan. Besok sudah Lebaran. Nanti kalau Anda sudah Lebaran esok hari, terserahlah. Hari Kamis Anda mau mikirkan pinjol lagi, pikirkanlah pinjol itu. Yang jelas kita mau menempuh hari kemenangan, hari yang fitri, hari yang suci, 1 Syawal besok itu dengan ketenangan, dengan kegembiraan. Jangan dibawa dengan kesedihan, ditambah dengan hal-hal Anda masuk dalam dunia penipuan. Mendingan simpan dulu duit Anda gitu loh. Ya, jangan mentang-mentang Anda mendapatkan THR dari perusahaan, terus duit Anda hambur-hamburkan untuk sebuah hal yang tidak ada kejelasannya, untuk sebuah hal yang tidak ada buktinya. Backup data, hapus data, pengalihan data, menghentikan sebar data, itu semuanya hanyalah tipu daya saja. Yang mana mereka menginginkan uang yang ada di kantong Anda, berapa sih yang masih tersisa? Ya, itu buat teman-teman semuanya. Nanti saya akan bahas lagi lebih detail mengenai galbay di pinjol legal untuk akhir Ramadan. Nanti Anda simain sekitaran jam 7 malam ya. Yang penting Anda aktifkan notifikasi ini, support juga channel ini, dan dibantu juga di like dan di share juga ke teman-teman Anda yang lain, supaya yang lain juga mengetahui channel Solusi Hutang ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.